Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helminya Tasti Adi, MPD SI, selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar proposal. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM H2010691 akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Video terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA kelas 4 di SDN Cisarua 1. Yang pertama ada bab 1. Ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pada era zaman sekarang perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan pada semua aspek kehidupan manusia, khususnya pada dunia pendidikan, yakni salah satu pemanfaatan hasil teknologi pada sarana penunjang proses belajar yaitu media pembelajaran. Permasalahan yang sering dihadapi lembaga pendidikan sekolah dasar adalah pemahaman materi pada siswa yang masih kurang. Permasalahan ini dikarenakan minat belajar siswa yang masih kurang dalam belajar, khususnya dalam pembelajaran IPA. Dan media pembelajaran yang kurang menarik juga salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar siswa sehingga siswa kurang fokus ketika mengikuti pembelajaran. Video pembelajaran adalah salah satu media pembelajaran yang berbasis multimedia. Media video pembelajaran menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran karena mudah dipahami dan mudah didapatkan serta menarik. Hasil observasi dan wawancara dengan wali kelas 4 yaitu Ibu Anita. Ibu Anita menjelaskan bahwa di dalam kelas memang ada beberapa siswa yang sulit untuk fokus pada pembelajaran. Dan juga penulis melakukan wawancara dengan siswa kelas 4 yang berjumlah 4 orang. Siswa tersebut mengatakan bahwa dalam pembelajaran guru lebih sering menggunakan metode ceramah sehingga para siswa cepat jenuh ketika mengikuti pembelajaran dan kurang konsentrasi. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa minat belajar siswa kelas 4 di SDN Cisarua 01 masih sangat kurang. Untuk mengatasi masalah ini sangat dibutuhkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Berlatar belakang permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Video Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA kelas 4 di SDN Cisarua 01. Adapun identifikasi masalah. Yang pertama ada rendahnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 4 SDN Cisarua 1. Yang kedua, peserta didik lebih cepat bosan dan jenuh ketika sedang mengikuti pembelajaran yang menjadikan peserta didik tidak fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dan beragam. Adapun batasan masalahnya yaitu pengaruh media pembelajaran berbasis video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 di SDN Cisarua 01. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah media pembelajaran video berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 di SDN Cisarua 01? Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa setelah penggunaan media video dalam pembelajaran IPA SD kelas 4 di SDN Cisarua 1? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran berbasis video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 di SDN Cisarua 01. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar peserta didik SDN Cisarua 01 serta mempermudah siswa dalam pembelajaran pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya ada manfaat secara praktis. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi peneliti mengenai penggunaan media audio visual atau video. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merencanakan media pembelajaran yang baik, sehingga hasil dari tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dengan menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran kita. Selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebagai alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta
mantapkan apa yang dipelajari, dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Sedangkan Briggs dalam Sediman berpendapat bahwa media adalah semua alat yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya ada pengertian minat. Menurut Slamento, menjelaskan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Selanjutnya ada pengertian video. Menurut Sadiman, menyatakan video adalah media audiovisual yang menampilkan gambar dan suara. Pesan yang disajikan bisa berupa fakta, kejadian, peristiwa penting atau berita maupun fiktif, seperti misalnya cerita. Bisa bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. Selanjutnya ada kelebihan media video. Kelebihan media video menurut Saladiman, yang pertama dapat menarik minat siswa dalam belajar, kedua siswa dapat memperoleh informasi dari ahli-ahli atau spesialis, yang ketiga demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga pada saat mengajar guru bisa memusatkan perhatian siswa pada penyajiannya. Yang terakhir, menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang. Selanjutnya ada pengertian IPA. Menurut Fowler, menyatakan IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis, yang tersusun secara teratur, berlaku umum, dan berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen yang sistematis yang tersusun dalam suatu sistem yang memiliki satu kesatuan. Selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Penelitian menurut Tsunami yang berujung pengaruh media pembelajaran video animasi berbasis Zoom meeting terhadap minat dan hasil belajar IPA siswa kelas sekolah dasar. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pengaruh media video terhadap minat belajar siswa. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dan Koswanti dengan judul penggunaan media pembelajaran video terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Pagera dengan judul pengaruh penggunaan video pembelajaran IPA terhadap minat belajar siswa kelas 3 SD Impres Lanraki 2 Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan media video pembelajaran. Yang pertama, persiapan pembelajaran. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, kegiatan penutup. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berdasarkan penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Penelitian dalam studi kasus yaitu sebagai berikut. Pemilihan kasus, pengumpulan data. Dalam penelitian studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data, penulisan laporan. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SDN 01 Cisarua, alamat Kampung Pasanggerahan atau 2 RW 5 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 20 sampai 27 Oktober selama 1 minggu. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan praktik mengajar langsung di kelas 4 dengan jumlah siswa 30 orang menggunakan media video pembelajaran. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada siswa, guru, kelas, dan kepala sekolah pada saat proses kegiatan belajar mengajar di SDN Cisarua 01. Adapun prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian itu yaitu model Niels dan Huberman. Maka dari itu, dalam prosedur analisis data menggunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga verifikasi dan kesimpulan. Selanjutnya ada keabsahan data. Pada penelitian ini akan memeriksa keabsahan data menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau hasil kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan diskusi. Selanjutnya ada trimulasi data. Trimulasi data yang digunakan dalam
Penelitian itu yaitu triangulasi teknik. Dalam hal ini, periset dapat menyelangkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.